Dengan khusyuk, gadis berusia 12 tahun ini mulai mujahadah bilangan 717. Terbayang di matanya wajah orang tua dan adik yang ia cintai dan rindukan. Di tengah mujahadah, tepatnya ketika sampai pada istighraq, tiba-tiba lampu makam padam. Ada rasa takut menyelimuti hati Retno, namun tak sedikit pun ia bergeming dari duduknya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba ia merasakan pintu makam terbuka. Kemudian sosok bayangan duduk di samping kanannya. Lalu pintu terbuka lagi, duduk pula sosok bayangan lain di samping kanannya. Dan untuk yang ketiga kalinya pintu terbuka lagi, dan kini di depannya duduk pula sosok bayangan lain di depannya, dan sosok terakhir ini berwujud orang tua bertubuh tinggi, besar, berjubah, dan bersorban. Orang yang di depan pintu menasihati saya, tetapi nadanya seperti orang marah-marah. Aku Retno. Kemudian sosok bayangan bersuara orang tua itu berwejangan dengan berbahasa Jawa. Lapo kok gak kerasan, ndek kene iki kudange ilmu. Kowe gak saaken bapak ibumu sing wis golek duit kerja kanggo sekolahmu ndek kene. Kenapa kamu tidak kerasan? Di sini gudangnya ilmu. Apa kamu tidak kasihan pada orang tuamu yang mencari uang bekerja untuk sekolahmu? Tak hanya itu, sosok agung tersebut juga membuka mata hati Retno akan keadaan orang tuanya di rumah, tentang apa saja yang telah dilakukan mereka demi membiayai putrinya mondok di Kedunglu, termasuk ibunya yang selalu puasa, juga ayahnya yang membanting tulang, bahkan tak jarang harus berutang di sana sini. Beliau juga berpesan agar jangan suka melanggar peraturan, ojo kaya santri sing lawas. Nasihat beliau sambil memberikan contoh beberapa santri yang lama yang melanggar peraturan. Bahkan beliau menyebutkan nama para santri tersebut beserta kenakalannya selama di pondok. Banyak dawuh-dawuh lain yang tidak semuanya bisa diingat oleh Retno, sebab kejadian yang ia alami itu cukup lama, kira-kira sampai jam 12 malam, dan setiap sosok orang tua tersebut dawuh, dua sosok di kanan kirinya selalu membenarkan perkataan beliau. Intinya Retno harus kerasan dan tidak boleh melanggar peraturan. Setelah banyak mendahului gadis yang rajin mujahadah ini, tiga sosok bayangan itu pun keluar satu persatu sebagaimana ketika masuk. Pintu makam terbuka 3 kali berturut-turut. Lampu makam pun menyala kembali seiring kepergian tiga sosok bayangan misterius tersebut. Retno ketakutan, tetapi ia tetap menyelesaikan mujahadahnya. Setelah mujahadah, ia pun berlari menuju kamarnya Al-Fatimiyah 3, lalu berganti pakaian bersiap untuk tidur. Tetapi gadis kecil ini tak bisa memejamkan mata, terbayang akan peristiwa menakjubkan yang baru saja ia alami. Sang ayah hanya berpesan, ya sudah, turuti saja nasihat itu. Sejak hari itu tak pernah lagi ada rasa tidak kerasan di benak sulung dari dua bersaudara ini. Bahkan ia sering merasa sedih saat mengetahui banyak santri yang masih suka melanggar peraturan.
Ia berharap perbuatan tersebut supaya dijauhi, sebab para sahibul ma'had tidak akan ridho jika bumi suci Kedunglu digunakan untuk maksiat. Saat Retno ditanya tentang siapa para priantun di balik ketiga sosok bayangan misterius tersebut, gadis ini menjawab tidak tahu. Sebenarnya tak hanya sekali ini para santri mendapat peringatan langsung dari para beliau tersebut. Sejak dulu, selalu ada santri yang mendapat peringatan. Agaknya pengalaman rohani ini harus dijadikan sebagai muhasabah, introspeksi bagi santri-santri Kedunglu lainnya untuk lebih berhati-hati di pondok, lebih giat dan rajin, serta lebih bisa mensyukuri keberadaan mereka sebagai calon-calon pejuang sadar yang sudah dinanti masyarakat.